Oke, halo Bang Satria, Bang Alan. Halo, Halo, halo Bro. Baik Bro. Jadi kita kayaknya udah lama banget ya nggak ngobrol-ngobrol bareng di. Biasanya kita ini kan duduk nih satu satu meja nih ya, bukan satu meja sih, sederet lah gitu ya. Iya. Cuman udah lama banget nih gara-gara kita nggak pernah ke kantor, kita seringnya WFO. Pun kalau ke kantor biasanya juga jadwalnya telang-teling gitu ya. Jadi udah lama banget nggak ngobrol nih. Jadi gue minta izin sama abang-abang berdua nih, kita ngobrol di Zoom kali nggak apa-apa ya? ayo, ayo, ayo. Oke, jadi ini pria pojokan sekarang ngumpul di Zoom gitu ya Mas Ngumpul Arya di ya? Zoom. Pria Oke. pojokan. Iya. Biasanya kita doain yang pojok-pojok kan, atau doain Iya. memojokkan seseorang gitu ya. Ih, lebih baik Cuman, memojokkan diri ya. mengajukan diri. Oke, Bang, gini nih Bang, gue mau curhat sebenarnya. Jadi sebelum gue curhat, gue mau nanya dulu nih. Ini mumpung masih awal-awal 2021 ya. Nah, menurut Bang Satria, menurut Bang Alan, kira-kira gimana 2020 dan apa yang akan lo lihat nih di 2021 nih kira-kira? Hmm. Monggo Mas Alan dulu. Oke, oke. 2020, mungkin kalau flashback di awal-awal tahunnya ya. Mhm. Awal-awal tahunnya tuh deg-degan banget sih. Mhm. Deg-degan banget, maksudnya kan banyak perubahan ya. Jadi benar-benar nomor satu sih yang kepikiran, aduh kerjaan gimana ya? Mhm. Nomor satu itu sih, kerjaan gimana, belum lagi ditambah, di level personal kan, istri mengandung ya, terus, Ya. pas nih terdeteksi anak kembar ternyata ya. Rencananya satu, dikasih bonus satu lagi ya, jadi all in all ya ada 3. Nah, ketika, kondisi nanti, anak akan ada 3, terus tambah lagi pandemi, wah itu bener-bener uncertainty di kepala, kekhawatiran segala macam itu luar biasa sih. 2020 di awal-awal itu, waduh gimana ya, what's gonna happen, seperti itu. Jadi dalam, especially di dunia profesional dan juga kekhawatiran pribadi sih lebih ke tadi ya, tanggung jawab lebih besar, sementara kondisi lagi nggak pasti nih. Nah, sementara, di awal seperti itu sih. Tapi, ketika mulai berjalan ternyata, delivery online itu not bad ya, not bad dan juga ternyata ujung-ujungnya juga semakin enjoy sih. Jadi memang kalau ditanya di awal-awal tahun itu sangat amat sangat khawatir, tapi nggak tahu sekarang di akhir 2020 sampai masuk ke 2021, ya di luar pandemi ini masih ada ya, tapi lebih justru yang muncul malah harapannya jadi lebih besar sih, especially masuk di tahun ini. Jadi karena sudah mulai terbiasa, jadi, kayaknya looking good sih kalau menurutku sih gitu. Nah, kalau Pak Satria Oke. gimana nih? Mas, Mas Alan optimis banget ya. Timis Ya, nih, Lumayan. Roy. Mantap. kalau pertanyaannya Mas Arya itu saya jadi ingat karena beberapa waktu yang lalu saya buka kembali apa yang saya posting di Facebook, di Instagram selama setahun. Dan kemudian saya persis di tanggal 2 Februari 2020 saya bikin postingan di Facebook itu ya. Sudah masuk bulan Februari, tidak terasa 11 bulan lagi kita masuk 2021. Dalam bayangan saya 2020 akan dilewati seperti 2019 dengan cepat gitu ya. Tapi ternyata mulai Maret 2020 sungguh di luar dugaan ya. Kita menjadi 10 bulan, melewati 10 bulan dalam suasana yang tidak biasa itu kalau tadi Mas Ellen bilang menjadi momen kita resah, khawatir gitu, itu pasti ada ya. Dan kemudian uh, kalau tadinya kita merasa bahwa kayaknya yang namanya uh, COVID-19 itu ya ada sih korban, tapi mereka gitu ya. Makin kesini kok rasanya makin, wah ini teman kita ada, ini ada keluarga di sana ada gitu ya. Itu jadi makin, wah perasaan campur aduk lah ya. Nah biar berimbang ya, kalau Mas Ellen sudah cerita tentang optimisnya, saya cerita tentang betapa resahnya gitu ya. Kalau Mas Arya sendiri gimana Mas Arya? Oke, kalau gue pribadi gini ya. Jadi kita kan sama-sama tuh ya, kerjaan kita tuh membuat kita ketemu sama banyak orang, kita ngobrol sama banyak orang, kemudian kita banyak tukar pikiran sama orang gitu ya. Nah, cuman akhir-akhir ini kan kita nggak bisa melakukan itu. Ya, jadi Ya, kadang-kadang ya oke lah kita melakukan pekerjaan kita via Zoom biasanya atau via apalah via internet gitu ya. Cuma kan interaksi human itu nggak ada gitu. Nah itu yang kedua,
oke, kita bisa lakukan via Zoom gitu ya. Cuman kan kadang-kadang gini, mungkin lu juga pernah ngalamin ya. Ada yang nyalain video, ada yang enggak. Ada yang sambil ngapain gitu kan, kesannya gue bilang buset gue ngomong sendirian gitu, jadi nggak ada interaksi. Sebenarnya itu sih yang gue rasain. Nah kemudian apa namanya, gue sempet ngalamin kayak gini, terus kalau gue nggak bisa menjalankan apa yang gue suka, terus gue bisa ngapain kan gitu. Gue tuh siapa gue gitu, karena gue biasanya gini ya, gue kan seneng interaksi sama orang, ngobrol-ngobrol sama orang gitu ya. Kemudian ketika gue ngelempar joke gitu, orang ketawa gitu kan, ya ada energi sendiri buat gue gitu. Nah, gue ngalamin gini, mungkin di luar sana juga banyak orang yang nggak nggak bisa melakukan apa yang mereka suka, nggak bisa melakukan apa yang passion mereka lah istilah gue ya. Nah, terus kemudian mereka mulai berpikir, ini sebenarnya ini jalan hidup gue bukan sih dengan situasi seperti ini gitu ya. Apa yang gue suka ini masih relevan nggak sih? Atau gue harus mengganti dengan yang lain lagi, apa yang gue sukanya supaya bisa beradaptasi dengan semua ini gitu. Nah, itu sih yang gue sedang rasain. Jadi gue sebenarnya ini ngapain gitu loh. Karena gue tidak menjalankan apa yang gue suka dan sekian lama gitu. Sehingga gue ngerasa, ya terus gue ngapain gitu. Jadi gue nggak tahu ya. Mungkin di luar sana juga ada orang-orang yang punya perasaan yang sama gue, punya pemikiran yang sama gue gitu, bahwa kalau mereka, ya mereka mungkin ada yang suka melakukan sesuatu, taruhlah apa ya, dunia perfilman, penyanyi, apa segala macam, mereka nggak bisa melakukan apa yang mereka suka. Nah terus ya mereka mau ngapain? Jadi di apa ya? Tapi bukan ngapain itu bukan melakukan sesuatu ya, tapi ada perasaan gitu. Terus gue siapa dong kalau gue bukan penyanyi? Terus gue siapa dong kalau gue bukan, let's say apa, penghibur? Terus gue siapa dong kalau gue bukan orang yang bisa melakukan apa yang gue suka gitu. Itu keresahan yang gue alamin sih. Nah, gue mau nanya nih abang-abang gue nih kan, kira-kira apa yang mesti gue lakukan nih, Pak? Luar biasa keresahannya ya. Ini resiko sebagai orang-orang yang satu sisi itu mengindikasikan kita memang makhluk sosial ya, bahwa ketika kita bisa melakukan lewat Zoom pun rasanya beda dibanding ketika kita berinteraksi langsung ya. Seperti sekarang aja nih, saya membayangkan kalau kita benar-benar di pojokan, ini pasti lebih seru gitu ya diskusinya. Iya, pasti. Lebih lepas gitu. Ya, Mas Arya bahwa ketika kita berada pada situasi ini, pertanyaan Mas Arya tadi mungkin banyak masuk di benak orang-orang ya. Ketika keadaan berubah drastis seperti sekarang, akankah saya masih bisa seperti yang saya selama ini gitu ya? Nah, mungkin memang jawabannya enggak bisa. Ya, enggak bisa. Kalau situasinya kalau situasinya berubah, ya kita perlu berubah juga gitu. Enggak mudah memang ya. Tapi katanya sih setiap situasi itu bisa membawa kita pada pengenalan diri yang baru. Ya, itu kata para motivator bahwa kita perlu melatih diri kita untuk melihat situasi-situasi yang baru. Karena dengan dihadapkan pada situasi yang baru, kita mengenali kekuatan kita yang lain gitu ya. Cuma memang saya setuju dengan Mas Arya bahwa ketika kita menemukan kekuatan kita yang lain, belum tentu kita menikmati. Ini bagian dari pembelajaran juga barangkali ya, bahwa tadi misalnya kita ketemu di kelas bisa hahaha dengan audiens kita gitu ya, bisa langsung sebutnya nama, colek orangnya gitu ya, bisa dengan berbagai game gitu. Kemudian ketika lewat Zoom kita dihadapkan pada situasi yang nggak bisa pakai itu gitu ya. Tapi ternyata kita punya keterampilan yang baru juga, bagaimana caranya tetap menarik perhatian orang walaupun kita tidak hadir di depannya gitu ya. Itu banyak hal yang kita pelajari. Apakah kita enjoy itu? Belum tentu. Saya sendiri belum merasa bahwa pingin tetap ketemu orang gitu ya, pingin tetap ada di hadapan orang gitu. Harapannya seperti itu. Ya, meminjam lirik lagunya itu ya, The Massive, jangan menyerah katanya ya, jangan menyerah. Saya nggak usah nyanyi ya, itu areanya Mas Ellen, biar saya ceritain liriknya aja. Katanya begitu ya. Nah, mudah? Tentu saja tidak. Ya, sepertinya seperti itu Mas Arya. Kayaknya kegeresahan Mas Arya sih
kita alami ya. Saya tidak tahu dengan Mhm. Mas Ellen, gimana Mas Ellen? Ya, keresahan especially dalam bidang kita ya, bidang kita sebagai facilitator yang sudah ada dengan ice breaking kita masing-masing ya. Jadi misalnya, pengaturan waktu kita udah atur, oh masih ada waktu lebih, kita bisa masukin aktivitas yang tentunya yang kebanyakan kita mainin kan berhubungan dengan, kontak fisik juga ya. Jadi entah bikin lingkaran, nah ini kalau dalam Zoom gimana caranya ya, untuk dapetin perhatiannya aja susah banget terkadang ada perasaan-perasaan kayak gitu ya. Kalau frustasinya sih especially di awal-awal tuh ada ya, ada banget justru, nggak bisa tergantikan lah ibaratnya kalau misalnya mau diakalin dengan online menurutku sih bisa, tapi kalau untuk menggantikan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan secara fisik, eee, kayaknya susah ya, kayaknya susah. Tapi ya belajar enjoy aja karena ini sudah jalan hampir setahun dan so far survive aja. Jadi sejauh ini sih masih oke. Dan kalau salah satu yang kalau gue secara pribadi ya yang dilakukan adalah supaya, mungkin keuntungan dari saya adalah ada head start-nya ya. Jadi dari awal-awal tuh memang salah satu, benar-benar passion saya sih sebenarnya itu di luar, bakat-bakat yang saya rasa saya punya misalnya kayak main musik, gitar, fotografi, suka. Untungnya udah dari tahun berapa ya, udah cukup lama sih. Jadi saya memang mendeteksi dalam diri saya bahwa tuh saya orangnya tuh seneng sharing, ya, seneng sharing. Jadi sekarang mungkin sharing-nya tetap bisa dilakukan, cuma mungkin sekarang yang harus dipikirkan adalah metodenya. Ya, metodenya mungkin biasanya kita sharing langsung depan umum ya, ngobrol sama orang langsung. Sekarang mungkin karena saya sudah ada, YouTube channel segala macam ya, jadi memang sudah lumayan terbiasa sharing-sharing lewat online, dunia maya, sehingga menurut aku sih sekarang culture shock-nya nggak begitu berasa, ya nggak begitu berasa. Karena mungkin awalnya sudah mulai melakukan ya, jadi di YouTube channel saya kan lebih banyak ngajarin orang cara main gitar ya, cara main gitar secara nggak langsung, tetap mengajarin, skill juga yang diajarkan, tapi metodenya lewat, dunia online. Nah, sehingga ketika tahun lalu, pandemi masuk ke Indonesia, ibaratnya kaget sih kaget, tapi kagetnya lebih ke, oh di materi-materi yang kita ajarkan ini yang diharapkan sampai ke level perubahan perilaku segala macam, itu bisa nggak ya? Tapi secara nggak langsung sampai sampai detik sekarang ini kalau lihat dari testimonial orang-orang yang ikut pelatihan kita, itu bagus-bagus, sampai ada yang berterima kasih segala macam ya, japri seperti itu. Saya rasa sih di awal-awalnya aja, tapi sekarang-sekarang ini udah bisa dapat fine tune-nya. Nah, tadi yang Mas Arya bilang, gimana urusan-urusan jati diri, terus gue gimana lagi nih kalau misalnya sesuatu yang udah gue lakuin dari dulu dan gue seneng tiba-tiba sekarang nggak bisa, ya mungkin kita bisa adaptasi lebih ke dari metodenya kali ya, dari metodenya. Jadi salah satu habit yang saya bangun sekarang semenjak pandemi, jadi YouTube channel tuh dari 2018 ya. Sekarang ini justru aku baru mulai, podcast podcast di bulan Desember kemarin. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas yang, eee, saya lakukan juga, yang gue lakukan di luar peran saya sebagai fasilitator di Dunamis. Jadi ibaratnya kerjaan selesai, tapi abis itu selesai juga, aduh entar malam mau bikin, konten apa ya dari YouTube. Jadi ibaratnya memang sharing-nya tetap jalan terus dan, metode online-nya itu memang udah saya, dapetin udah dari sebelum pandemi ini. Jadi menurutku sih supaya kepala nggak begitu stres ya, jadi kita harus adaptasi lebih ke prosesnya kali ya, lebih ke prosesnya, metodenya. Mungkin kita nggak bisa ngajar secara langsung, ya kita manfaatin aja online. Ya mungkin misalnya contohnya Mas Satria senang sharing, ya udah kita bikin-bikin aja video-video singkat ya, masukin story ya, tetap bisa sharing, reach-nya juga mungkin bisa lebih banyak ya. Apalagi kalau misalnya ada yang ketemu yang video yang viral, ya message-nya orang bisa relate, bisa bantu orang juga lewat sosmed. Jadi sekarang sih lebih ke way of thinking-nya ke situ dan juga metode yang digunakan udah sekarang kepalanya udah, wah serba online, apa yang bisa saya lakukan lewat metode online yang bisa memberikan value bagi orang banyak juga, especially kalau salah satu, tadi Pak Mas Arya ngomong kan senang sharing ya, ketemu orang, justru energinya didapatkan dari situ. Tapi kalau sekarang lagi nggak bisa, mungkin ya kita lewat metodenya aja. Jadi gimana caranya saya tetap bisa, memberikan value bagi orang lain, tapi
tanpa tatap muka ya kalau aku lihat sekarang sih ya udah lewat sosmed ya kali ya. Gitu sih. Jadi ibaratnya pas kerja capek tapi pulang tuh kita nggak stres jadi nggak, "Aduh gue mau ngapain lagi ya?" Jadi ada peran-peran lain lah di luar peran kita sebagai orang tua, sebagai suami ya, sini suami semua, sebagai suami dan juga sebagai, fasilitator di tempat kerja kita. Tapi di luar itu menurutku biar kepala nggak stres kita harus temukan peran apa lagi ya, tapi perannya bukan sesuatu yang, aduh apa ya, tapi lebih ke apa ya, kok bisa dibilang, salah ya contohnya gini aja deh, eee, fotografi itu di tahun 2009 aku tuh bener-bener nggak tahu sama sekali nggak tahu tentang foto, megang ini shutter-nya yang mana, ini tujuannya untuk apa, tapi ketika diperkenalkan, jadi ibaratnya sesuatu untuk kita bisa menemukan, passion-passion yang baru, kita justru diharapkan mencoba hal-hal yang baru sih. Kita nggak akan pernah tahu tiba-tiba kita, ikut kursus ini, ikut latihan ini, tiba-tiba, lama-lama asik juga jalan-jalanin, lama-lama bisa melekat jadi peran baru, ada peran baru. Jadi ibaratnya yang cover dan segala macam itu baru saya develop dari tahun 2010 dan sampai detik ini saya nggak bisa jauh-jauh tuh dari yang namanya kamera, harus aja mungkin Pak Satria sama, Mas Arya tahu ya di tas saya tuh selalu ada kamera. Jadi ibaratnya pulang ke rumah pun saya bisa enjoy karena, foto apa ya on the way pulang ke rumah, ya hal-hal seperti itu sih yang bisa bikin, waduh kalau bisa stres sih gawat sih. Gitu sih. Oke, thank you Berarti Bang. sudah Jadi 12 tahun ya Mas Irlan ya oh Ya berfotografi. kurang iya. lebih. Oke, silakan Mas Arya. Oke, jadi kalau gue boleh simpulin gini, yang pertama adalah cari esensi dari passion lu tuh sebenarnya apa kan gitu ya tadi disampaikan sama Bang Satria sama Bang Alan gitu ya bahwa esensi dari passion lu tuh apa sih gitu ya. Nah kemudian kalaupun sekarang berubah yang berubah kalau jadi gini tadi kan gue sampaikan gue senang ngobrol sama orang, gue senang berbagi sama orang gitu ya, gue senang ada energi dari orang lain gitu. Sebenarnya mungkin kita perlu bedain mana passion dan mana hal yang mungkin gue sukai gitu. Karena ternyata tadi udah disampaikan sama Bang Satria sama Bang Alan, passion dengan hal yang kita sukai itu dua hal yang berbeda gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya tadi disampaikan bahwa ya udah mungkin passion lu tuh sharing gitu. Nah, kalau udah menemukan oh iya ya lo passion itu sharing, kemudian tadi gue suka kata-katanya Bang Satria tadi menemukan gitu ya, menemukan sebenarnya apa sih yang mesti dilakukan berbeda. Nah, tadi Ellen juga bilang sampaikan cari media yang berbeda untuk melaksanakan passion lo gitu, bener ya? Gitu ya, lo cari media yang berbeda. Nah, gimana nih kita mendeteksi media yang berbeda, kita mendeteksi aktivitas yang berbeda. Tadi gue suka banget kata-katanya Alan tadi adalah dengan mencoba segala sesuatu yang baru gitu. Karena mungkin apa namanya? Mungkin aja kita tuh kepala kita pusing, kepala kita nggak tahu mesti ngapain gara-gara ya yang gue tahu cuma sekotak-kotak gitu aja gitu ya. Gue nggak melakukan hal yang lain gitu. Dan berikutnya tadi gue suka banget nih kata-katanya Bang Satria, mungkin yang baru itu belum sepenuhnya menyenangkan kita. Tapi tiba-tiba gue inget, ini gara-gara quotes yang tadi apa namanya Bang Satria bilang, gue sempat baca quote yang ya, kurang lebih gini, berpura-puralah baik kepada seseorang sampai-sampai lo lupa bahwa lo lagi pura-pura, kan gitu ya. Nah, jadi dalam konteks obrolan kita ini adalah ya udah kalau memang cuman let's say entah itu media, entah itu aktivitas yang lo punya, lo pura-pura aja enjoy, pura-pura aja lo suka, sampai-sampai nanti nih mudah-mudahan lo suka beneran dan lo lupa kalau lo lagi pura-pura menyukai sesuatu. Gitu kali Bang Satria Bang Alan ya? Ini namanya kepura-puraan yang bermanfaat ya. Ya, oke, pura-pura yang bermanfaat. Iya, betul. Betul. Ya. Pura-pura bahagia juga bisa ya. Iya. Iya. Setuju sekali Mas Arya. Dan kadangkala ketika kita tadi Mas Arya ngomongin passion gitu ya, ya tentu tidak lepas dari sebetulnya tujuan kita itu ya. Tadi Mas Arya bicara tentang makna hidup itu seperti apa sih sekarang gitu. Nah, kembali lagi situasinya berubah, tapi mestinya tujuan hidup kita tidak berubah gitu ya, karena kita sudah menetapkan sesuatu. Tapi memang jalurnya bisa jadi berbeda-beda, ya. Kalau kata pepatah banyak jalan ke Roma katanya ya.
Tapi kenapa kita ke Roma, mending ke Barcelona ya, di sana lebih seru kayaknya. Jalan ke Roma. Ya kira-kira begitu. Kita sudah punya satu tujuan. Tapi kalau jalurnya berbeda-beda, mungkin itulah proses yang kita alami sekarang gitu ya. Jadi ada jalur ideal yang kemudian tiba-tiba ditutup gitu. Jalur idealnya ditutup dan kemudian kita harus eksplorasi jalan yang baru. Tadi Mas Ellen bilang bagaimana kita bisa mendeteksi gitu. Betul Mas Arya, bahwa kita harus coba. Ya kalau kita tidak coba, kita tidak tahu. Dan mungkin saja sih kita punya kemampuan yang kita belum tahu sekarang. Ya kalau tadi Mas Ellen cerita 2010 sama sekali belum kenal belum kenal fotografi gitu ya, tapi kemudian itu menjadi penemuan diri yang baru tentang apa yang bisa kita lakukan. Jangan-jangan memang corona ini adalah punya misi tersembunyi, memaksa kita mengeluarkan potensi kita yang tidak pernah kita ketahui gitu ya. Nah, siapa tahu biasanya rayuan gombal yang Mas Arya keluarkan itu adanya di dalam kelas. Nah, nanti munculnya di Instagram, di sosial media gitu ya Mas Ellen ya. Jadi Iya, nanti ada bisa. semacam panduan mengeluarkan rayuan. Ya, yang lama Mas. diingat, dilupakan gitu ya. Itu ada seri pertama sampai seri keberapa gitu. Iya, ya itulah kurang lebih. Jadi gimana ya? Ya itu yang tadi gue share tadi yang mengenai yang fotografi itu ya mungkin kalau misalnya nggak nyoba ya mungkin sampai detik ini saya nggak punya ibaratnya sebelum pandemi ini terjadi ya itu malah salah satu source of income keluarga justru dari situ salah satunya. Mungkin kalau waktu itu saya nggak ingin tahu, nggak coba-coba, nggak ada itu peran saya sebagai freelance photographer seperti itu. Padahal awal-awalnya begitu dipinjemin kamera tuh masih nanya, "Ini pencetnya yang mana ya?" Oh, pencet masih dalam level itu sekitar 11 tahun lalu ya, 11 tahun lalu. Jadi yang gua rasain adalah ya itu, jadi ada sesuatu yang baru, coba aja, ada kok teman-teman gue juga yang nggak cowok ya, cowok nggak suka masak, coba-coba masak di rumah sekarang jadi besok bikin apa lagi ya. Nah, di awal dari situ juga banyak orang-orang entah levelnya CEO lah, VP apa nggak jadi masalah, tiba-tiba lihat di rumahnya sekarang udah suka yang namanya ngumpulin tanaman ya. Wah, bisa kan kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah tahu hal kayak gitu. Terus itu kan salah satu bentuk stress management juga ya. Stress management yang bisa kita lakukan levelnya di rumah. Jadi kerja capek, tapi kalau misalnya itu tadi Mas Arya ngomong satu-satunya yang gue bisa, misalnya tiba-tiba ya amit-amit ya, nanti ke depan ada yang model-model pandemi seperti apa, amit-amit nggak mau sampai terjadi, tapi misalnya itu terjadi, ya kalau kita skill yang sudah kita bangun itu nggak hanya satu atau dua, bahkan lebih dari itu, harusnya itu bisa menjadi modal yang lumayan ya, modal lumayan banget. Jadi ya tadi mungkin bisa dibilang juga passion sama talent kan berbeda ya, berbeda itu jadi tapi dua hal yang perlu kita consider juga, ya talentanya apa. Oke, saya ngerasa musik salah satu talent saya. Jadi misalnya kalau denger lagu tuh bisa yang mecahin, oh ini kunci kunci D dia pencet di fret keberapa itu udah bisa kebaca di kepala ya, ibaratnya kayak gitu. Tapi hanya karena saya bisa main musik belum tentu saya mau jadi musisi kan. Nah dulu saya sempat bingung nih, terus musiknya mau dibuat apaan ya kan? Musiknya mau dibuat apaan? Fotografi seneng, oke, lakukan sendiri, tapi nanti fotografi itu bisa dibuat apaan? Oh ternyata ketika ketemu, wah ternyata passion saya kan sharing ya. Nah ternyata dari bukan musiknya, tapi sharing knowledge mengenai musiknya, bukan fotografinya saja, tapi sharing knowledge mengenai fotografinya. Nah, sehingga kalau di YouTube channel saya itu adalah konten-konten yang saya sampai detik ini lakukan. Ya, jadi benar-benar itu sesuatu dua hal passion sama talent dan adalah sesuatu yang perlu kita detect dari sekarang ya. Jadi jangan sampai sampai ada pernyataan, aduh, gue nggak punya talenta, aduh, sayang banget, kayak gitu. Jadi benar-benar penting banget, gitu sih. Oke, thank you Bang Alan, Bang Satria. Iya. Jadi kalau boleh saya mau nutup ngobrol-ngobrol kita ya. Jadi dengan 3 hal yang gue coba buat kesimpulan. Yang pertama adalah pisahin mana passion, mana minat, mana bakat, gitu ya. Jadi dengan begitu kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Dan yang kedua, gue tuh pakai quotes yang tadi disampaikan, yang gue udah sampaikan juga, gitu ya. Berpura-puralah lo menyukai sesuatu sampai lo lupa lagi pura-pura gitu ya, sampai lo benar-benar cari aja dulu, lo coba sukain, pura-pura sukain sampai lo lupa benar-benar enjoy beneran gitu.
Dan yang ketiga nih, gue suka banget dari Alan itu adalah kalau lu belum nyoba, jangan bilang nggak suka gitu ya. Coba itu hanya berlaku untuk aktivitas ya, bukan buat yang lain. Gitu ya. Yang lain ya. Iya. Iya. Punchline-nya. Belum nyoba jangan Punchline-nya. bilang nggak suka gitu. Tapi itu hanya untuk berlaku Iya. untuk aktivitas, bukan yang lain-lain. Iya, karena Oke, banyak juga ya guys. bro ya. Kenapa? Ini contohnya misalnya banyak orang, lo suka durian nggak? Wah, gue nggak suka yang namanya durian. Padahal belum nyoba, cuma nggak suka baunya. Tapi begitu nyoba rasanya, oh ternyata enak. Ya, jadi banyak orang bilang nggak bisa ya karena belum coba. Padahal ya cuma nggak suka aja. Tiba-tiba pasti coba seneng. Tapi Kalau balik makanan lagi yang pedas kata gimana? Mas Arya ya, hal-hal tertentu aja ya. Kalau makanan pedas gimana Mas Alan? Oh itu udah terbukti karena sudah merasakan dampaknya. Jadi, aduh, jangan stop. Apalagi kalau sebelum ngajar. Ini kalau ngomongin durian ya, duriannya aja enak, gimana ngebelahnya ya? Oke deh guys, thank you banget ya. Oke, sip. Terima kasih. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Thank you Mas Alan. Yes, Yes, oke. Sampai ketemu. Yuk. Sampai ketemu.